Kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dalam Amsal pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-13. Kita semua bangkit berdiri. Kita akan membacakan secara bersama-sama dengan versi yang ada di slide ya. Kita semua satu dengan penuh hikmat Tuhan. Kita akan membacakan secara bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Mesias. 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Kita katakan amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu, anak-anak semuanya yang diberkati oleh Bapak Yahweh. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang ditampilkan saja firman Tuhan tadi di slide. Ya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ini adalah Amsal Salomo yang menuliskan tentang hikmat-hikmat daripada Bapa di sorga, sebab Salomo ini dipenuhi dengan begitu banyak hikmat Tuhan yang tidak tertulis seperti hukum, 10 hukum, tetapi dia memang langsung diberikan hikmat. Firman Tuhan ini kita membacanya secara logika, tapi ada hikmat yang turun yang tidak ada tertulis dalam firman. Banyak. Ketika kita membacakan firman Tuhan, kita paham jalan cerita. Itu yang tertulis, tapi yang tersirat kita harus belajar, dan itu langsung dari sorga. Dan yang tersirat tidak bisa tidak bisa kita belajar. Mau cari di kitab manapun tidak tertulis, sebab itu yang tersirat. Untuk itu Salomo diberikan hikmat yang tidak tertulis dalam kitab, tetapi langsung dari sorga datang memberitahukan kepadanya tentang bagaimana kita meremehkan firman. Meremehkan ini Bapak Ibu berbicara tentang mengabaikan, berbicara tentang acuh tak acuh, masa bodoh, cuek. Hari ini kita belajar tentang jangan meremehkan firman, atau jangan meremehkan perintah Tuhan, karena akibatnya itu fatal, akibatnya itu binasa. Tetapi orang yang taat kepada perintah Tuhan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita belajar tentang bagaimana meremehkan firman atau perintah. Yang pertama, Adam dan Hawa. Perintah Tuhan jelas, jangan kamu makan buah pada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Itu perintah jelas. Tetapi apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Justru mereka makan buah yang dilarang Tuhan. Dan akibatnya mereka jatuh ke dalam dosa dan mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Dan akibat itu sampai dengan saat ini kita semua manusia mengalaminya, atau kita semua menerima akibat itu. Yang laki-laki atau kita harus bekerja keras, mengolah tanah untuk mendapatkan makanan. Yang wanita dengan sakit bersalin dia harus melahirkan seorang anak. Ini akibat-akibat yang meremehkan perintah Tuhan. Ini akibat yang dialami oleh Adam dan Hawa
dan dampaknya sampai dengan hari ini Bapak Ibu dan saya menerimanya. Kita harus bekerja keras untuk bisa menerima upah sehingga saudara dan saya bisa makan dan minum. Amin. Kita yang wanita harus menderita sakit untuk bersalin. Itu kita alami sampai hari ini. Mungkin ada yang bilang, kalau saya operasi saya tidak rasa sakit. Setelah operasi kita akan merasa sakit yang luar biasa. Sama saja, ya. Sama saja. Untuk itu Bapak Ibu semua yang diberkati oleh Bapak Yahweh, dan di dalam kitab suci ada beberapa tokoh-tokoh yang melanggar firman Tuhan dan akibatnya itu fatal. Selain dari Adam dan Hawa, ada juga ya, kita lihat yang pertama adalah Raja Saul. Raja Saul ini ya, dia melanggar perintah Tuhan. Ketika ya dia mau berperang, kalau kita baca firman Tuhan sini jelas ya, Raja Saul dalam 1 Samuel 13 ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Yahweh Elohimu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Yahweh mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Yahweh telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Yahweh telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Yahweh kepadamu. Salah satu tokoh adalah Raja Saul. Ketika mereka mau berperang, ya, seharusnya yang membakar kurban-kurban bakaran itu harus Samuel. Tapi karena Samuel belum datang, Saul langsung mengambil bagian itu, dan Saul yang membakar kurban persembahan kepada Bapak Yahweh. Dan Bapak Yahweh sangat murka. Bahkan Bapak Yahweh mengatakan bahwa dia menyesal memilih Saul menjadi raja. Bapak menyesal ya, karena ketidaktaatan daripada Saul. Maka digantilah Saul dengan Daud. Yang kedua, kita belajar tokoh-tokoh dalam firman Tuhan yang meremehkan perintah ya, yang acuh dengan perintah, yaitu Samson. Ya, pasti semua tahu cerita Samson ya. Ada Samson Betawi lay ada, kalau nonton cerita. Cuma yang dicukur bukan rambut, ketek yang dicukur ya, versi Indonesia. Ya. Tetapi yang sesungguhnya yaitu rambut. Ya. Daud ini ya, sebelum dia lahir, Samson ini sebelum dia lahir, itu ada perjanjian antara Bapak Yahweh dan istri dari Manoah, kalau tidak salah itu bapak daripada Samson ya. Jadi ada perjanjian dengan ibu daripada Samson bahwa ya selama engkau hamil tidak boleh menyentuh ini, menyentuh itu, tidak boleh ya. Dan ketika anak ini lahir, pisau cukur tidak boleh kena kepalanya. Anak Nasir Tuhan. Nasir adalah yang dikuduskan oleh Tuhan. Jadi selama dia hidup tidak boleh kena pisau cukur. Tetapi apa yang terjadi? Dia membuka rahasia itu. Dia tidak taat. Dia membuka kepada seorang wanita bangsa lain. Ya. Dan apa yang terjadi? Kekuatan diambil daripadanya. Dan pada akhirnya Samson binasa. Ini tokoh-tokoh dalam firman Tuhan yang meremehkan perintah Tuhan. Yang kedua, yang ketiga adalah Akan. Pada zaman ya, bangsa Israel berperang melawan Yeriko yang dipimpin oleh Yosua. Bapak Yahweh katakan setiap barang-barang jarahan yang harus dikhususkan untuk dibawa ke rumah Tuhan tidak boleh diambil.
Barang siapa yang mengambil akan dibakar hidup-hidup. Dan apa yang terjadi? Akan ini, dia ambil barang-barang itu, dia simpan. Dan apa yang terjadi ketika mereka berperang melawan Ai? Ya, bukan Ai saya ya. Itu mereka kalah, padahal orang-orang yang ada di Ai itu hanya sedikit. Tapi mereka kalah. Yosua sampai menangis di kaki Tuhan. Apa kesalahan mereka? Ternyata ada barang tumpasan. Dan akan itu dia langsung ya dengan keluarganya semuanya dikumpulkan. Karena dia kesalahan yang dia buat, maka begitu banyak bangsa Israel yang mati berperang. Akhirnya mereka dibakar. Mati. Dilempar dengan batu hingga mati dan dibakar. Ini kesalahan-kesalahan yang fatal, ya. Karena meremehkan perintah. Ini kesalahan-kesalahan yang fatal karena acuh dengan perintah, masa bodoh dengan perintah. Demikian pula kehidupan saudara dan saya. Ketika Tuhan mengatakan berdoa dan berjaga-jagalah, waktuku sudah tidak lama lagi. Ketong berdoa dan berjaga-jaga kaseng. Ini perintah. Firman Tuhan katakan, jangan menganggap enteng nubuat-nubuatan. Masih lama. Tuhan datang masih lama lagi. Bikin saya bermain santai saja. Ini orang-orang yang masa bodoh. Ya. Orang-orang yang tidak berjaga-jaga. Ya, sering saya katakan bahwa apa itu berjaga-jaga? Kita bukan seperti polisi atau tentara yang ada di jaga satri, pos jaga satri yang 2 jam sekali ganti, berdiri siap jaga-jaga. Tidak. Tetapi jaga perkataan, jaga pikiran, jaga hati, jaga langkah, jaga perbuatan. Amin. Jangan kita acuh. Kalau Tuhan bilang, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah pekerjaanku. Ya biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan kita layani pekerjaan Tuhan dengan setia. Amin. Jangan kita lalai. Sebab firman Tuhan mengatakan ya, aku akan murka terhadap orang-orang yang lalai. Yang lalai melakukan pekerjaanku, Tuhan katakan, aku akan murka kepadanya. Saya tidak mengatakan bahwa Bapak Ibu yang pegang jabatan dalam kepengurusan itu yang dikatakan hamba. Tapi semua yang hadir, yang mau melakukan firman Tuhan, itu adalah hamba. Amin. Hamba itu dia mau melakukan apa yang Tuhan perintah. Itu hamba. Kalau hari ini Tuhan katakan, ya, jangan katong membenci. Ya jangan kita membenci. Kalau hari ini Tuhan mengatakan, jangan kita minum minuman keras. Ya jangan kita minum minuman keras. Jangan kita ngeyel. Orang Jakarta bilang. Kalau Tuhan larang, harus lakukan. Dan itu harga mati. Tidak bisa kita tawar-tawar. Tidak bisa kita bilang belum, nanti. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Sebab ini perintah. Dan kita jangan masa bodoh. Saudara lihat tokoh-tokoh yang tadi itu bukan orang sembarangan. Mereka itu bukan rakyat biasa. Tapi mereka itu adalah raja yang diurapi Tuhan. Atas bangsa yang besar. Bahkan mereka yang diberikan kuasa yang luar biasa. Tapi toh Bapa tidak memilih, tidak memandang muka. Firman ini tidak hanya bagi orang yang kecil, semua kena. Untuk itu jangan kita meremehkan perintah. Jangan kita acuh dengan perintah. Jangan kita masa bodoh dengan perintah Tuhan. Perintah atasan kalau saudara dan saya tidak kerjakan saja, kita kena hukuman.
Tuhan saja ketika saudara dan saya tidak melakukannya, kita bisa dipindahkan, bahkan bisa dipecat. Apalagi perintah yang maha kuasa. Amin. Nah, ayat berikutnya, kalimat berikutnya dikatakan bahwa tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ya. Kata taat ini tidak bisa dipisahkan dengan setia. Setia dan taat itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Setia melayani pekerjaan Tuhan, setia mengikuti Tuhan. Ketika kita setia mengikuti Tuhan, maka kita juga akan melakukan perintah Tuhan yang adalah taat melakukan perintah Tuhan. Ya. Kita belajar kitab suci tentang satu tokoh juga yang dia taat melakukan perintah Tuhan, yaitu iya, betul semua. Nuh. Nuh ini ketika Bapak Yahweh mengatakan, buatlah Batra dengan ukurannya. Di dalamnya harus kau buat ya petak-petak dan sebagainya. Nuh lakukan itu tanpa berbantah-bantah, Bapak Ibu. Tanpa berbantah-bantah. Padahal kalau ikut logika, gila. Kenapa? Mana ada sih orang buat batra di atas gunung? Orang buat batra itu di laut, pinggir pantai sana. Apalagi batra yang besar. Ini kalau ikut logika, ya, orang memang betul orang bilang orang gila. Dan logika tidak sejalan dengan hikmat Tuhan. Amin. Jangan kita bermain dengan logika. Pengetahuan bisa pengetahuan, tetapi hikmat itu tidak didapat oleh semua orang. Amin. Jadi ketika Nuh membuat batra, itu ada cemoohan. Ada dicemooh, dihina, diejek. Nuh tidak peduli. Ini iman yang luar biasa yang dimiliki oleh Nuh. Dia buat saja, bahkan 100 tahun dia buat. Saudara, 100 tahun itu bukan waktu yang singkat. Bukan waktu yang singkat. Saudara dan saya menantikan Tuhan saja 1 tahun saja. Lama Tuhan belum datang. 100 tahun dia membuat batra itu tidak gampang, Bapak Ibu. Ya. Dia membuat batra itu, saudara, dengan ukuran-ukurannya yang berbeda. Kita baca ya. Luas. Luas dari batra itu berapa? Ada yang tahu? Berapa? Jangan rai-rai. Ya pasti. Kalau masih kapa-kapa itu belum jelas. Luas berapa? Hah? 60. Baca firman Tuhan. Buka supaya semua bisa tahu. Luas 50 hasta. Tinggi 30 hasta. Panjang 300 hasta. Ada angka, ada 3 angka di situ. 350 dan 30. 350 dan 30. Ada 3 angka dalam batra Nuh. Ukuran yang ada dalam batra Nuh. Ini ada arti. Ketika Nuh membuat batra itu, Nuh sudah menyuarakan kepada orang-orang semua di saat itu. Tapi mereka tidak percaya kepada Nuh. Akhirnya Nuh dan keluarganya yang selamat.
tiga angka ini punya arti yang luas. Tiga angka ini ya. Tiga angka ini berbicara tentang 300, berbicara tentang hidup bergaul dengan Tuhan. Selama 300 tahun Henok bergaul dengan Bapa Yahweh. Umur Henok 365 tahun. Tetapi pada usianya yang ke-65 dia bergaul dekat dengan Tuhan selama 300 tahun. Sehingga Henok diangkat hidup-hidup. 300 berbicara tentang kita bergaul dekat dengan Tuhan. Bergaul artinya kita dekat dengan Tuhan. Bergaul adalah bagaimana saudara saya menjadi sahabat Tuhan. Karena hidupnya bergaul dengan Tuhan. Ya, itu bergaul dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah angka 50. 50 ini adalah setelah Paskah, ya, setelah kebangkitan itu 50 hari dicurahkan Roh Kudus. Ya, yang disamakan dengan pencurahan Roh Kudus ya, hari Pentakosta. Pada Pentakosta itu juga sendiri. Tapi pada 50 ya, itu turunnya Roh Kudus setelah Paskah. Ya. Artinya 50 adalah bagaimana kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, otomatis perkataan kita baik. Otomatis pola pikir kita baik. Otomatis hati kita baik, langkah kita baik, perbuatan kita juga baik. Sebab yang pimpin adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus pimpin itu pasti semua baik. Sebab Roh Kudus adalah roh kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Kalau orang yang tukang bakalahi, orang yang tukang marah-marah saya ada ujung, itu dipimpin oleh Roh Kudus tidak? Ya tidaklah. Dipimpin oleh roh halus. Iya toh? Karena itu pekerjaan roh halus itu. Roh halus itu pekerjaannya apa? Ya dia pun pekerjaan itu bikin kacau. Dia pun tugas itu membuat kegaduhan, membuat orang salah paham, membuat orang saling membenci. Itu tugasnya. Tugasnya itu menghancurkan. Itu iblis. Tapi Roh Kudus tidak. Roh Kudus itu datang untuk menjadi pendamai. Roh Kudus datang itu merangkul dengan kasih. Roh Kudus datang untuk menghargai, menghormati orang lain. Roh Kudus datang supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling menerima kekurangan dan kelebihan. Itu Roh Kudus. Dan yang angka yang terakhir adalah angka 30. 30 ini adalah angka iya, artinya 30 itu artinya kedewasaan. Saat usia ke-30 Tuhan Yesus dibaptis. Jadi 30 adalah angka kedewasaan secara rohani. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita erat dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan dipimpin oleh Roh Tuhan sendiri, maka otomatis kita akan dewasa secara iman. Dan ketika tiga hal ini sudah ada dalam hidup saudara dan saya, ujungnya adalah keselamatan yang kekal. Amin. Tiga hal itu penting.
dalam bahtera Nuh, makanya Nuh dan satu keluarganya diselamatkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Bapak yang. Saya katakan bahwa setia dan taat itu satu paket. Dan itu ada beda. Setia itu berbicara tentang kita setia melayani Tuhan. Kita setia kemana Tuhan suruh kita ikut. Setia sekali melayani. Tetapi taat itu, taat melakukan perintah. Ya. Di akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Kelihatannya setia sekali. Melayani pekerjaan Tuhan itu baik dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam, oh setia. Bahkan keluarganya ditinggalkan, bagus, mantap, artinya dia setia sekali. Tetapi terkadang tidak taat. Kenapa saya katakan tidak taat? Karena ada begitu banyak hamba Tuhan yang melayani di mimbar, di WL, bahkan dimanapun, di penjara, bahkan di rumah sakit, melayani bagus. Tetapi tidak menjadi pelaku firman. Melayani bagus. Dengan kebesaran baju yang luar biasa, wow. Tapi masih selingkuh, masih minum, masih rokok. Ya. Masih membenci. Masih akar pahit, masih iri hati. Masih kata-kata kotor. Masih togel. Ini tidak taat. Kelihatannya melayani, wow, gagah, jas, gagah. Ini kita harus tahu. Bahwa setia dan taat tidak bisa kita pisahkan. Hamba-hamba Tuhan di akhir-akhir ini banyak melayani jemaat Tuhan, melayani umat Tuhan, tapi tidak bisa meninggalkan hal duniawi, tidak taat, itu percuma. Saudara. Apa yang kita kerjakan nol. Apalagi masih ada iri hati, masih benci. Apalagi kalau kata kotor, kata menghina orang, merendahkan orang lain. Menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya. Anggap enteng orang lain. Ini terjadi. Amin. Ini terjadi, saudara. Setiap melayani, setiap minggu ibadah, setiap Senin sampai Minggu. Ibadah terus, setia melayani, khotbah, mantap semua. Tetapi sayangnya tidak taat. Tidak taat. Hamba Tuhan itu adalah cerminan Tuhan sendiri. Hamba Tuhan itu adalah di mana dia datang membawa perintah Tuhan kepada umat. Itu adalah seorang hamba. Rendah hati. Tidak menganggap dirinya itu lebih dipakai luar biasa daripada yang lain. Nah ini saya mau katakan lagi, mari ketemu semua yang ada tempat. Ketika saudara dan saya setia melayani, jangan lupa taat itu juga perlu. Amin. Taat. Karena di sini katakan siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Bapak akan memberikan balasan itu. Yang adalah keselamatan yang kekal. Seperti Nuh. Amin. Mari kita semua belajar dari tokoh-tokoh yang ada. Yang binasa, yang selamat. Kita belajar. Dalam firman Tuhan ini. Jadi mari lihat kebenaran firman Tuhan saat ini. Jangan kita cuek dengan perintah-perintah Tuhan. Amin. Jangan kita masa bodoh dengan perintah-perintah Tuhan. Karena akibatnya fatal. Akibatnya itu bukan hanya mengena diri kita saja. Tapi keturunan kita juga akan mengena akan apa yang saudara saya lakukan. Untuk itu Bapak Ibu semua yang diberkati oleh Bapak Yahweh. Ya, lihat firman Tuhan saat ini. Saya beri judul firman ini. Meremehkan perintah Tuhan. Dan setia kepada Tuhan. Ada balasan. Amin. Amin. Jangan kita seperti Saul.
Jangan kita seperti Simpson. Jangan kita seperti Akan. Jangan. Itu contoh-contoh yang jelas dalam kitab suci. Tapi kita jadilah hamba-hamba yang setia. Jangan. Semua mau setia, amin. Kita mau taat, amin. Ya, setia dan taat satu paket. Melayani pekerjaan Tuhan. Juga melakukan kehendak Bapa Yahweh. Satu paket. Untuk itu mari, untuk mengakhiri khotbah di siang hari ini, saya mengajak kita. Tuhan sudah katakan, tidak lama lagi Ia akan datang. Berjaga-jaga, jangan ngeyel, jangan masa bodoh. Ketika Tuhan datang tidak mendapati rumahnya bersih, saudara menyesal sendiri. Tidak akan ada lagi kesempatan kedua ketika Tuhan sudah datang. Ya. Yang belum melepaskan hal-hal daging dalam diri, cepat kasih lepas. Itu harga mati, tidak tawar-menawar. Lepas semua. Saya mengajak saudara untuk bisa diselamatkan. Bagi Bapak Ibu yang mau, silakan. Yang tidak mau, juga silakan. Tapi tugas saya harus menyampaikan. Keinginan-keinginan daging, cepat Bapak Ibu dan saya tinggalkan. Kita lebih membenahi diri kita masing-masing. Semua kembali ke diri. Apa yang belum kita mampu buat Tuhan, kita harus lakukan itu. Seperti firman Tuhan yang saya share beberapa hari lalu. Jangan melihat selumbar di mata saudara. Balok di mata ini besar, balok kita kasih keluar. Keluarkan dulu balok itu dari mata kita. Baru kita bisa mengeluarkan selumbar di mata orang lain. Semua kembali perbaiki diri masing-masing. Tanpa terkecuali, termasuk saya juga. Perbaiki diri. Ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Karena akan ada waktu di mana tidak akan ada lagi kesempatan. Amin. Semua mau memperbaiki diri, amin. Minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kemampuan, kekuatan bagi ketemu semua. Sehingga ketemu bisa melakukan apa yang menjadi perintah Bapak Yahweh. Kita tundukkan kepala dan kita mengucap syukur.